Dan tidak lupa juga kami mengingatkan Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini agar kita juga bisa terbebas dari pandemi COVID-19. Ya, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Randy Wijaya, beliau adalah Equity Research Analyst dari Panin Sekuritas. Selamat pagi, Mas Randy. Ya, selamat pagi Mas Pras. Ya, terima kasih juga atas waktu yang sudah disampaikan. Langsung saja kita menganalisis terkait dengan pergerakan market ya. Tadi global di awal sesi sudah disampaikan Wall Street yang menghijau, kemudian wilayah Eropa juga menghijau. Pun kalau kita cermati pergerakan indeks di wilayah Asia, Jepang, kemudian juga lainnya hari ini bergerak di zona positif. Nah, sejauh mana ini bisa memberikan sentimen kuat bagi perlawanan IHSG sendiri? Karena kita tahu kemarin sempat turun cukup dalam, meninggalkan level 6.000, 5.900, kemudian akhirnya mampu membalikan arah kembali meskipun masih berada di teritori negatif ini. Mas Randy, silakan. Iya, kalau kita lihat mungkin dari pasar global dan regional tentunya akan berdampak positif ya ke IHSG karena memang kita lihat belakangan ini kan IHSG kita juga tertekan oleh outflow akibat pernyataan The Fed di pekan lalu dan di pekan ini mungkin investor masih akan mencermati pernyataan dari Jerome Powell melanjutkan hasil meeting The Fed di pekan lalu gitu. Apakah memang nantinya kebijakan yang hawkish ini akan benar-benar dipercepat gitu. Jadi ini yang mungkin masih akan dicermati market dan kita lihat juga hari ini mungkin nilai tukar dolarnya udah sedikit lebih soft ya dibandingkan dengan setelah pernyataan The Fed kemarin gitu meskipun masih diperdagangkan di atas harga rata-rata sebelum meeting The Fed di pekan lalu gitu. Jadi kita lihat sebenarnya di sini investor sudah mulai kembali mencermati dan kembali mempertanyakan gitu apakah rencana dari normalisasi kebijakan moneter ini benar-benar akan dipercepat sesuai dengan timeline gitu di mana 2023 nanti diekspektasikan kan ada 2 kali kenaikan gitu. Jadi ini yang kita lihat investor mulai kembali sedikit perlahan-lahan masuk lagi ke aset-aset yang lebih berisiko seperti saham gitu karena kita lihat mungkin The Fed belum akan melakukan percepatan normalisasi moneternya seperti itu. Baik, tapi kalau kita cermati dengan pergerakan di dalam negeri sendiri bagaimana begitu dengan adanya penambahan kasus positif ini sebenarnya apakah menekan pasar atau sebenarnya juga di sisi lain pasar sudah bisa menerima kondisi seperti ini karena sudah banyak yang memprediksikan dengan adanya liburan panjang pasti akan ada penambahan kasus positif baru di Indonesia. Ya, mungkin terkait dengan penambahan kasus positifnya memang sudah ada sedikit antisipasi gitu ya memang dari masyarakat ketika melihat mungkin selama momen-momen puasa dan lebaran kemarin itu memang banyak juga yang masih melakukan aktivitas mudik dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin sudah ada sebagian pelaku pasar yang juga mulai mengantisipasi. Jadi kita lihat dampak dari kenaikan kasus positif ini mungkin masih belum menekan bursa secara signifikan gitu. Dan kalau kita lihat sebenarnya di awal-awal Juni atau di akhir Mei lalu juga dari Menkes sudah mengatakan bahwa potensi kenaikan kasus positif COVID-19 ini memang masih akan berlangsung 4 hingga 7 minggu dari berakhirnya momen lebaran gitu. Jadi di mana mungkin kita masih akan melihat peningkatan kasus positif ini sampai dengan nanti di akhir Juni 2021 puncaknya gitu. Jadi makanya ini memang sudah diantisipasi dari beberapa pekan sebelumnya sehingga kita lihat mungkin efeknya masih paling dominan dari sentimen di global ya. Namun kalau kita lihat ke perdagangan hari ini mungkin saja bursa juga tertekan lagi ke sentimen dari sentimen domestik karena kita lihat memang PPKM mikro ini untuk di beberapa zona merah itu kembali diperketat gitu ya di mana jam operasional untuk pusat perbelanjaan kembali dipotong dari jam 9 malam maksimalnya sekarang maksimal menjadi jam 8 malam gitu dan juga untuk kapasitas yang sebelumnya maksimal 50% saat ini kembali diturunkan ke 25% gitu. Jadi ini yang kita lihat mungkin juga akan menjadi sentimen negatif yang cukup menekan market di perdagangan hari ini. Baik.